Selama 1 dekade terakhir, konflik agraria semakin parah terjadi di Indonesia. Hal itu menjadi refleksi yang dibahas dalam Konferensi Tenurial 2023 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Konferensi yang mengambil tema mewujudkan keadilan sosial dan ekologis melalui reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam merupakan forum yang digagas untuk melihat lebih mendalam dan mengkritisi konsentrasi penguasaan dan monopoli tanah oleh pengusaha dan badan-badan usaha swasta maupun negara. Pada hari ini ada Konferensi Tenurial 2023, kurang lebih dihadiri oleh 600 peserta konferensi. Tidak hanya itu, juga sebelumnya dalam 2 bulan terakhir kita menyelenggarakan konferensi regional di Papua, Maluku, pulau-pulau kecil, regional conference di Bali Nusra, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, dan di Sumatera. Jadi ada regional conference untuk menjadi pandangan, pengalaman, pembelajaran dari masyarakat di tingkat tapak dan teman-teman organisasi masyarakat sipil di berbagai wilayah. Konflik agraria yang terjadi telah mengakibatkan ketimpangan, kerusakan alam, dan kemiskinan struktural yang semakin meluas. Pada hari ini kita sedang dalam proses merumuskan sebuah konsensus tentang apa yang kita cita-citakan ke depan yang berkaitan dengan keadilan sosial dan ekologis melalui agenda reforma agraria sejati tentu yang kita harapkan, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan beradab. Kenapa? Karena memang realitasnya saat ini di Indonesia secara nasional telah terjadi krisis agraria yang sangat masif. Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA selama pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2015 sampai 2022 mencatat telah terjadi sedikitnya 2.710 letusan konflik agraria yang berdampak pada 5,88 juta hektar lahan. Konflik agraria disebabkan oleh sejumlah hal, diantaranya ragam bisnis dan investasi, pembangunan infrastruktur, pertambangan, hingga berbagai proyek-proyek strategis nasional dan pariwisata premium. Terkait ketimpangan penguasaan tanah yang semakin lebar antara penguasaan tanah skala besar dengan kelompok masyarakat seperti petani, masyarakat adat, orang miskin di perkotaan, kemudian banyaknya letusan konflik agraria seperti kasus Rempang, kasus Seruyan, kasus air bangis di Sumatera Barat, kasus perampasan tanah Pulau Komodo di NTT, wilayah adat di Nagakeo, Wadas, Kertajati di Jawa Barat, dan lain-lain. Jadi letusan-letusan konflik agraria itu menunjukkan bahwa selama 1 dekade, hampir 1 dekade pemerintahan saat ini, justru yang terjadi bukan pengakuan hak secara penuh atas tanah bagi masyarakat, tapi yang terjadi adalah penyingkiran masyarakat, perampasan tanah, dan resistensi dari masyarakat terhadap model-model pembangunan. Khusus di kasus Seruyan, Kalimantan Tengah, masyarakat adat telah kehilangan hak atas tanah dan wilayah adatnya. Negara bersama perusahaan menggunakan ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak konstitusionalnya. Nah, tetapi kemudian negara bersama perusahaan menggunakan ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak konstitusionalnya atas wilayah adat, sehingga pilihan-pilihan atau solusi yang ditawarkan oleh pihak pemerintah bersama perusahaan adalah dalam bentuk kemitraan inti plasma, di mana masyarakat adat setempat, masyarakat adat Seruyan yang sebenarnya atau sesungguhnya memiliki tanah adat justru ditawarkan skema penyelesaian dalam bentuk tanah plasma. Jadi tanah plasma ini adalah kewajiban perusahaan untuk mengalokasikan kurang lebih 20%, sekurang-kurangnya 20% tanah di dalam konsesi, yang itu menjadi kewajiban perusahaan yang mengantongi hak guna usaha untuk. Saat ini ada banyak hal yang belum transparan terkait penguasaan lahan oleh perusahaan sehingga berujung konflik. Salah satunya tentang status HGU perusahaan yang tidak mudah diakses publik. Sebab sekarang perusahaan perkebunan tidak cukup hanya mengantongi izin lokasi, tetapi juga harus mendapatkan HGU. Tetapi problemnya adalah ada problem struktural di dalam sistem perkebunan kita, di mana transparansi informasi HGU di Indonesia itu ditutup rapat-rapat. Akibat dari ketertutupan
dan data HGU, soal luasannya, soal statusnya, apakah expired, apakah aktif, jenis alas hak yang semacam apa, dengan durasi sampai kapan, jenis tanaman apa yang menjadi izin dari konsesi yang diberikan, itu ditutup rapat-rapat. Nah, akibatnya, korupsi di sekitar agraria itu semakin masif. Konflik agraria yang terjadi di Seruyan menjadi pelajaran berharga bahwa hak masyarakat adat harus segera dipulihkan dan kasus penembakan warga harus diusut tuntas. Jadi pelajaran dari Seruyan adalah sebaiknya memang hak-hak masyarakat adat di Seruyan itu dipulihkan dengan cara untuk segera memberikan sanksi kepada perusahaan, termasuk kepada aparat keamanan yang melakukan kekerasan dan diskriminasi HAM di lapangan, kembalikan, pulihkan hak-hak masyarakat adat di Seruyan Kalimantan Tengah. Jadi bukan memberikan plasma, bukan model-model setengah hati yang berkaitan dengan hak atas tanah, tapi pengakuan hak atas tanah secara penuh. Wilayah adatnya harus kembali lagi ke masyarakat Seruyan. Akibat konflik agraria, masyarakat tidak hanya kehilangan tanah, tapi juga kehilangan pengetahuan lokal dan kekayaan tradisional yang selama ini terbukti mampu menjaga bumi dan sumber daya alam. Bambang Susapto melaporkan untuk Apa Kabar.